Selamat pagi dan semangat pagi saya ucapkan kepada para peserta yang telah menghadiri forum grup diskusi kita pada hari ini. Nah, grup diskusi kita pada hari ini adalah dari kelompok 9 yang akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam bermedia sosial. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada pembahasan kita pada hari ini, saya akan berbincang dulu tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang efektif dan mudah dimengerti dan sesuai dengan kata-kata yang terdaftar pada KBBI. Namun saat ini, banyak kita temukan di media sosial khususnya, banyak sekali penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia. Seperti ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan dicampur dengan bahasa Inggris, dan penggunaan bahasa-bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, kita akan masuk kepada isu yang pertama. Boleh tolong ditampilkan? Baik, para peserta bisa melihat bahwa di layar ini ada sebuah kalimat dalam media sosial Twitter yang berkata bahwa mau lo benci setengah mati sama gua, kalau effort lo di dalam hidup gua gak ada, gua gak peduli. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris, di mana kita melihat ada kata effort yang artinya usaha dalam bahasa Inggris. Nah, apa tanggapan teman-teman sekalian mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang sering sekali dicampur dengan bahasa asing seperti ini? Pada para peserta, saya persilakan. Saya tidak setuju dengan penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Karena seharusnya penggunaan bahasa Indonesia itu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Jika sedang menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tak ada yang salah jika ingin menggunakan bahasa asing, namun jangan mencampurnya dengan bahasa Indonesia. Penggunaan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing saat ini sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Ini banyak kita temui dalam media sosial. Seharusnya hal ini tidak menjadi tren. Jika hal ini menjadi tren, seakan-akan menunjukkan bahwa kita tidak mencintai, tidak menghargai, dan menjunjung tinggi bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Untuk itu kita, para generasi muda, harus menghentikan ini dan mulailah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar kita dapat menunjukkan kepada mata dunia bahwa kita dengan bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Apakah ada tanggapan lain dari para peserta mengenai hal ini? Izin menambahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit bahwa saya juga kurang setuju atas perpaduan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Menurut saya pribadi bahwa berbahasa itu adalah suatu alat komunikasi, di mana kalau dia adanya percampuran, maka maksud dan tujuan dari penyampaian itu tidak akan tersampaikan terhadap orang yang akan menjadi pembaca atau pendengar. Baik, terima kasih. Baik, berarti penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris ini dianggap sudah menyalahi kaidah kebahasaan dan kurang efektif untuk digunakan dalam bermedia sosial. Nah, namun di samping hal tersebut, ada banyak orang juga yang setuju terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Nah, bukan hanya kalangan rakyat biasa, namun sampai kepada pemerintah dan artis-artis pun banyak menggunakan percampuran bahasa ini. Boleh tolong ditampilkan isu yang kedua? Nah, seperti pada gambar ini, kita melihat dalam Twitter akun Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dia nge-tweet satu pernyataan seperti, kita literally fine-fine aja kok, so please jangan ada lagi ya yang mengadu my statement and Kang Emil di media, which is no maksud tuh saling serang. Gimana Kang Edriwan Kanmil, bahasanya udah cukup jaksel belum? Emoticon tertawa. Nah, hal ini malah justru dianggap sebagai guyonan. Penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing ini merupakan hal untuk bercandaan dengan teman. Nah, apa tanggapan para peserta mengenai hal ini? Izin menjawab. Jadi untuk hal tersebut itu tidak bisa kita hindari karena memang interaksi setiap bangsa, misalnya ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, dan bahasa gaul lainnya, itu yang membuat perkembangan bahasa seperti itu tidak bisa dihindari gitu. Jadi di satu sisi kita membutuhkan cara untuk tetap mengungkapkan bahasa dengan benar, tapi di sisi lain bahasa juga punya fungsi. Kalau terlalu formal, maka pada situasi tertentu kita akan menjadi asing gitu. Jadi intinya pada konteks apa seseorang harus menggunakan bahasa baku dan kapan boleh orang menggunakan bahasa yang dicampur dengan bahasa asing. Contohnya seperti bahasa Inggris tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tanggapannya yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing dengan maksud sebagai menan atau bercandaan mungkin itu bisa dimaklumi karena memang di media sosial tidak selalu serius. Nah, apakah ada tanggapan lain dari para peserta mengenai hal ini? Izin memberikan pendapat, kalau menurut saya pribadi dengan adanya guyonan itu sah-sah aja sih, selagi konteksnya kan guyonan atau candaan. Hal itu juga membuktikan bahwasannya masyarakat itu sadar bahwa mencampur-campurkan bahasa itu bukanlah hal yang benar, sehingga muncullah guyonan atau candaan tersebut. Dan sebenarnya guyonan atau candaan itu juga secara halus menyindir orang-orang yang menggunakan bahasa yang dicampur-campur. Jadi muncullah guyonan atau candaan tersebut di media sosial.
Baik, ternyata konteks menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris tidak selamanya salah. Ini juga bisa berfungsi untuk menyadarkan masyarakat bahwa penggunaan ini tidak benar dan alhasil dianggap sebagai sesuatu yang lucu atau guyonan. Nah, dari kedua isu ini, kita tarik pelajaran bahwa bahasa yang kuat itu adalah bahasa yang dimana penuturnya bangga untuk memilikinya. Boleh kita masuk kepada isu yang ketiga, tolong ditampilkan. Nah, di sini ada salah satu pendapat dari seorang profesor yang bernama Prof. Bertolt Damsauser. Dia menyatakan bahwa salah satu syarat sebuah bahasa menjadi bahasa internasional yaitu banyak jumlah penuturnya dan pemiliknya harus memiliki rasa percaya diri dan peduli terhadap bahasanya sendiri. Artinya bahasa itu harus dilestarikan. Nah, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia, kita pasti ingin bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional, bahasa yang dibanggakan. Nah, namun dengan isu yang telah kita bahas tadi, seolah-olah bahasa Indonesia dikesampingkan oleh bahasa-bahasa asing. Nah, jadi sebagai mahasiswa, apa solusi tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk tetap melestarikan dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam bermedia sosial? Kepada para peserta, saya... Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai upaya kita sebagai mahasiswa untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Yang pertama itu sudah pasti dimulai dari diri kita sendiri. Dari sejak dini itu kita sudah seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti kita bermedia sosial, kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menggunakan bahasa yang baik, yang baku dalam bermedia sosial. Terus yang kedua itu menurut saya, kita memang perlu kepercayaan diri, kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Karena kalau kita nggak memiliki kebanggaan diri terhadap bahasa kita sendiri, gimana orang lain juga mau menghargai, mau banggakan bahasa kita. Kita juga harus mengurangi gengsi yang ada di dalam diri kita. Seperti mengurangi bahkan untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul di media sosial. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, bahwa tindakan nyatanya itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, apakah ada tanggapan lain dari para peserta mengenai hal ini? Baik, izin menambahkan. Menurut saya, kita sebagai mahasiswa dapat melakukan tindakan nyata seperti tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Karena ketika seseorang menggunakan bahasa asing secara terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu memakai bahasa luar negeri tersebut, maka kita akan lupa dengan bahasa dari mana kita berasal. Lama-kelamaan kita bisa saja lupa dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, membiasakan diri melakukan apapun dengan bahasa Indonesia. Karena saat kita melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, atau orang yang tidak dikenal sekalipun, kita membiasakan diri dengan bahasa Indonesia, maka kita dapat melestarikan bahasa Indonesia tersebut. Hal itu juga agar lawan bicara dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan para peserta tentang beberapa isu yang telah kita bahas, dan sekarang kita masuk kepada poin kesimpulan, di mana bahasa Indonesia yang penggunaannya sering dicampur dengan bahasa asing dalam bermedia sosial. Yang pertama itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kita anggap itu adalah hal yang salah dan hal itu berbahaya karena penyampaian yang tidak jelas dengan mencampur bahasa Indonesia dan bahasa asing membuat orang lain kurang mengerti dengan maksud dan tujuan penyampaian kita tersebut. Nah, selain itu bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing yang sering menjadi guyonan ternyata tidak selamanya adalah hal yang negatif. Hal ini juga bisa membuat kita menjadi lebih dalam berkomunikasi, tidak terlalu formal dalam berkomunikasi, dan hal ini juga baik karena dapat menyadarkan masyarakat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing itu adalah hal yang salah. Ini bisa kita anggap sebagai sindiran secara halus. Dan hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, yang pertama, kita harus mulai untuk bangga terhadap bahasa Indonesia dari diri kita sendiri. Kita harus sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, juga mengurangi penggunaan bahasa asing ketika berkomunikasi. Nah, untuk hal itu, saya mengajak para peserta dan juga semua para penonton yang menyaksikan forum grup diskusi kami pada hari ini untuk kita sama-sama melestarikan dan bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya Stella Angelica Gea sebagai moderator. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir dalam forum grup diskusi kita pada hari ini. Bahasa Indonesia, mari kita lestarikan.